Bahkan sejak zaman Mesir dan Yunani kuno, cikal bakal permainan tenis muncul pertama kali pada abad ke-11 di Prancis dengan nama tennis, yang berarti main atau tangkap. Pada awalnya, permainan tenis memukul bola menggunakan telapak tangan dan dimainkan oleh kaum bangsawan. Olahraga tenis berkembang pesat mulai abad ke-15 berkat inovasi Pastor Antonio da Scola dari Italia yang memperkenalkan pertama kali permainan tenis memakai raket dan bola tenis berdasarkan peraturan permainan. Majalah Inggris Sporting Magazines menyebut permainan ini sebagai tenis lapangan. Tenis modern diperkenalkan oleh Mayor Winfield di Inggris pada 1873. Tapi tonggak sejarah penting tenis modern terjadi tahun 1900 saat bintang tenis ganda Amerika Serikat Dwight Davis menghadiahkan sebuah piala perak untuk diperebutkan dalam turnamen antar negara yang kemudian dikenal sebagai Davis Cup. Olahraga tenis yang semakin maju dan populer mendorong 12 asosiasi tenis nasional mendirikan International Lawn Tennis Federation pada 1 Maret 1913 di Paris dengan tokoh pendiri bernama Duane Williams. Sejak itu tenis berkembang sangat pesat. Hanya berselang 10 tahun sejak kelahiran ITF, lahir 4 turnamen bergengsi Wimbledon, France Open, USA Open, Australia Open yang kemudian dikenal sebagai Grand Slam. Tenis pun semakin populer dan sejak 1967 ALTF untuk pertama kali menggelar turnamen profesional Grand Prix berhadiah uang. Sejak itulah lahir deretan bintang tenis legendaris dunia seperti Ivan Lendl, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Martina Navratilova, Monica Seles, Martina Hingis, Steffi Graf. Diawali hanya oleh 15 asosiasi dari 15 negara, kini anggota ITF berjumlah 211 asosiasi nasional, termasuk Persatuan Tenis seluruh Indonesia. Kemajuan pesat tenis di Eropa dan Amerika Serikat menjalar ke Indonesia oleh orang-orang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke-19 ditandai berdirinya beberapa klub tenis di Batavia, Jakarta, dan Surabaya pada 1895 hingga 1910. Tenis makin berkembang pada tahun 1920-an bahkan dipakai oleh kaum nasionalis sebagai alat perjuangan mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Seperti halnya sepak bola dipakai kaum nasionalis melalui klub atau bond seperti bond Persija, bond Persib, dan bond Persebaya. Prestasi keluarga Hurib yaitu Sumadi, Sambujo Hurib, dan Sulastri misalnya, yang mendominasi kejuaraan tenis tahun 1930-an yang digelar organisasi tenis pemerintahan kolonial Belanda, mampu membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme. Didukung oleh Perkumpulan Indonesia Muda, perkembangan tenis memuncak dengan terbentuknya Persatuan Lawn Tenis Seluruh Indonesia atau PELTI pada 26 Desember 1935 atau hanya berselang 5 tahun setelah PSSI berdiri pada 19 April 1930. Diawali kejuaraan di Semarang yang diprakarsai oleh Dr. Hurib yang menghimpun 70 petenis dari seluruh Pulau Jawa, tokoh tenis Budianto Martoatmojo menggagas pendirian PELTI sekaligus terpilih menjadi ketua umum PELTI pertama. Budianto juga dikenal sebagai tokoh pendiri Palang Merah Indonesia, Rumah Sakit Husada Jakarta, dan perusahaan BUMN PT Jakarta Lloyd. Sejarah tenis Indonesia berjalan beriringan dengan sejarah sepak bola PSSI. Kalau tim sepak bola Hindia Belanda bertanding di Piala Dunia FIFA tahun 1938 didominasi oleh pemain Bumi Putra. Pada kejuaraan Piala Davis tahun 1938 yang sama, keluarga Hurib mendominasi skuad utama tim tenis Hindia Belanda ketika menghadapi Federasi Malaya dan Singapura. Dr. Sambujo Hurib Bumi Putra pertama yang menjadi mayor penerbang tentara Belanda KNIL, kemudian dikenal sebagai Bapak Tenis Indonesia dan patungnya diabadikan di depan Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada awal Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda, keluarga Hurib dan dunia tenis Hindia Belanda harus kehilangan Sambujo Hurib karena pesawatnya ditembak jatuh oleh pesawat Jepang pada Perang Laut Jawa tahun 1942. Perang kemerdekaan dan gejolak politik dalam negeri awal tahun 1950-an membuat PELTI seakan tenggelam dalam arus sejarah. Apalagi kedudukan PELTI berawal di Semarang, kemudian berpindah ke Yogyakarta. Hingga akhirnya muncul sosok Ibnu Sutowo menjadi ketua umum PELTI ketiga pada periode 1956-1962. Berawal dari dorongan Jenderal A.H. Nasution dan tanpa melalui Kongres, Ibnu Sutowo kemudian melakukan penataan ulang organisasi PELTI. Di bawah komando Ibnu Sutowo, PELTI mulai terlibat langsung dalam kalender kegiatan ITF. Selain aktif mengirim petenis ke luar negeri, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah babak kualifikasi Piala Davis antara Indonesia melawan India tahun 1960. Dan di tangan Ibnu Sutowo pula lah untuk pertama kalinya PELTI mendatangkan pelatih profesional Hugh Stewart dari Amerika Serikat.
Hasilnya dalam Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta, Indonesia meraih 1 medali perak melalui ganda putri Min Suhadi Fonichoa dan 1 medali perunggu. Berkat kepemimpinan transformatif Ibnu Sutowo, perjalanan organisasi PELTI kemudian berjalan stabil di bawah Ketua Umum Murdiono, Kosmas Batubara, Sarwono, Kusuma Atmaja, Tandri Abeng, Martina Wijaya, Ridho Ananda Anwar, Edward Omar Syarif, hingga Nurdin Halid. Sederet prestasi membanggakan pun terukir di tingkat global, khususnya di kancah Asia Tenggara dan Asia, melalui sederet bintang legendaris Indonesia seperti Lita Sugiarto, Lani Kaligis, Yustejo Tarik, Hadiman, Tintus Arianto Wibowo, Susana Anggar Kusuma, Yayuk Basuki, Wailan Walalangi, Suryadi, Angelic Wijaya, hingga Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi. Menjelang usianya yang ke-90 tahun 2025 ini, tonggak sejarah baru diletakkan oleh Ketua Umum PELTI Nurdin Halid dengan mengusung visi PELTI 2045 membangun industri tenis menuju Indonesia Emas. Artinya, ketika Indonesia berusia genap 100 tahun pada tahun 2045, industri tenis diharapkan mampu meraih prestasi emas di level Asia dan dunia, mempromosikan atau membranding negara yang bermuara pada kebanggaan dan memperkokoh semangat nasionalisme menjadi pilihan karir yang menjanjikan bagi generasi emas masa depan, serta ikut berkontribusi bagi cita-cita Indonesia menjadi negara industri maju tahun 2045. Sahabat sekalian, di dalam Munas kemarin, kita telah menetapkan visi calon ketua umum sebagai visi PELTI 2045. Jadi kami hadir dengan gagasan dan ide yang besar. Sebuah mimpi untuk menjadikan tenis di tahun 2045 berjaya di dunia internasional, tidak hanya di tingkat nasional, ASEAN dan Asia, tetapi di dunia internasional. 4 tahun ke depan kami punya mimpi agar tenis sudah bisa ikut di dalam Olimpiade. Nurdin Halid meyakini industri tenis menjadi jembatan menuju prestasi tinggi atlet tenis dan tim nasional di berbagai event internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, Davis Cup, Billie Jean King Cup, maupun prestasi petenis Indonesia di turnamen paling prestisius dunia, Grand Slam. Untuk memperkokoh bangunan industri tenis Indonesia, Nurdin Halid merancang 5 strategi besar, yaitu modernisasi organisasi, peningkatan kualitas kompetisi dan turnamen, pelatih dan wasit, memperbanyak turnamen ATF dan ITF di Indonesia, mendorong petenis berbakat terjun berkompetisi di berbagai turnamen global, profesionalisme manajemen, pembangunan infrastruktur tenis, dan penerapan tenis sport science. Meski baru berusia 6 bulan sejak dilantik pada Juli 2024, peta jalan visi PELTI 2045 mulai terlihat dan menunjukkan sejumlah pencapaian positif. Peta jalan visi PELTI 2045 diawali dengan pembuatan sistem dan penguatan kelembagaan, serta regulasi dengan melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menerbitkan sejumlah peraturan organisasi. Pada saat yang sama, melakukan konsolidasi organisasi pusat dan wilayah, modernisasi organisasi dan manajemen lewat digitalisasi, memperkuat hubungan PELTI pusat dan daerah dengan menghadirkan PELTI provinsi dan PELTI kabupaten kota dalam rakernas awal tahun 2025, serta menggelar turnamen persahabatan antara pengurus pusat dan daerah. Dalam 4 tahun ke depan, PELTI di bawah komando Nurdin Halid akan menggelar Liga Tenis Profesional dan Liga Kota, menaikkan kualitas turnamen diakui PELTI atau TDP, menyempurnakan sistem peringkat nasional PELTI atau PNP, konsolidasi berbagai turnamen komunitas, digitalisasi manajemen liga, dan menjalin kemitraan dengan sponsor, TV partner, termasuk mengupgrade website dan media sosial resmi PELTI. Untuk memacu prestasi atlet tenis daerah maupun nasional, PELTI mengusahakan pembangunan National and Regional Training Camp yang dilengkapi fasilitas sport science. Untuk itu, PELTI menjalin kerjasama dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN yang peduli dengan kemajuan tenis, serta melibatkan perguruan tinggi yang sudah memiliki fasilitas tenis untuk penerapan sport science. Berbagai turnamen serta pelatih berkualitas yang didukung infrastruktur modern dan sport science pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan kualitas petenis-petenis muda berbakat Indonesia untuk terjun di berbagai turnamen internasional di bawah naungan ATF maupun ITF. Dengan modal tersebut, program Road to Olympic yang menjadi tagline program pembinaan prestasi PELTI akan membenahi sistem seleksi pemain timnas, tim pelatih berkualitas, dan profesionalisme manajemen pelatnas, sehingga target medali emas di SEA Games dan Asian Games kembali masuk grup 2 Dunia Davis Cup, grup 1 Billie Jean King Cup, dan lolos ke Olimpiade 2028 bisa tercapai.
Meski diakui tidak mudah, Nurdin Halid meyakini para petenis Indonesia akan mengukir berbagai prestasi di kancah dunia dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Hal itu mulai tergambar dari beberapa prestasi dalam 6 bulan terakhir, seperti juara Asia Under-12, juara Asia Oceania Under-12, Eton Jack, masuk tim Asia, dan juara di Orange Cup di Amerika Serikat, serta pelatnas IELTS Olympic Games meraih 3 gelar juara di kejuaraan ATF Under-16 Maldives. Pada saat hampir bersamaan, Aldila Suciadi, Priska Nugroho, dan Janice Chan mengukir prestasi gemilang di beberapa turnamen internasional ITF. Mereka semua adalah para duta bangsa yang siap mengangkasa bersama Garuda sambil membentangkan sang merah putih di panggung tenis dunia. Seperti aksi heroik yang dipertontonkan Christopher Rungkat Aldila Suciadi di final Asian Games 6 tahun silam. Amazing again. Indonesia with championship points. Her ranking hits the final shot. It'll take some while for the glow to fade. It's all about Team Indonesia. And out comes the flag.